Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Konten hari ini aku mau bahas tentang Andrao yang kena cloud eye ya teman-teman ya. Jadi aku mau ngasih tips cara menyembuhkan Andrao yang kena cloud eye. Jadi ini kemarin si Andraoku habis kena cloud eye. Bagaimana cara menyembuhkannya ya. Jadi si Andraoku ini kena cloud eye ini bukan baru kali ini teman-teman. Jadi udah beberapa kali dia terkena cloud eye teman-teman. Jadi ini tipsnya cara menyembuhkannya. Langsung simak aja ke pembahasan kali ini ya. Oke, jadi ini beberapa minggu yang lalu ya. Jadi si Andraoku tuh habis kena cloud eye teman-teman ya. Ini Andraoku sekarang matanya udah sembuh lagi nih, udah bening lagi, udah hitam lagi. Ntar aku coba, tuh udah nggak ada lagi ya. Kira-kira sekitar hampir udah seminggu yang lalu ya, udah hampir 2 mingguan. Kemarin Andraoku kena cloud eye. Jadi penyembuhannya bagaimana? Jadi ini tipsnya ya teman-teman ya. Jadi biasanya sih cloud eye ini terjadi karena mungkin beberapa faktor ya, mungkin dari suhu lingkungan yang dingin bisa, atau ini kan lagi musim hujan ya, itu bisa mengakibatkan cloud eye. Atau kalau enggak, biasanya sih yang paling banyak faktornya itu karena kualitas air teman-teman ya. Jadi kualitas airnya udah lebih dari 2 minggu nggak diganti, biasanya sih seperti itu. Jadi kualitas airnya walaupun terlihat bening kayak punya aku ini terlihat bening, cuman kualitas airnya sebenarnya udah buruk ya, mungkin TDS-nya udah tinggi dia. Terus kalau penanganannya bagaimana? Langsung aja kuras teman-teman ya. Jadi airnya benar-benar dikuras 80-90% ya. Sisakan aja untuk space dia berenang aja pas kita kuras ya. Jadi dikuras semua atau sekitar 80% ya, kita sisakan sedikit untuk space dia berenang. Terus kita kasih air lagi. Yang kedua, tambahkan garam ikan sedikit aja teman-teman ya. Seperti biasa kalau kita habis ganti air, kita kasih garam ikan yang secukupnya aja, sedikit, pokoknya sejumput lah. Terus teteskan akriflavin ya. Aku pakai akriflavin yang merek Takari teman-teman ya. Jadi kira-kira ya secukupnya aja lah, pokoknya si warna airnya jadi terlihat hijau-hijauan itulah teman-teman ya. Pokoknya akriflavin itu kalau kebanyakan nggak mengakibatkan bahaya untuk ikan atau kematian ya. Jadi aman. Akriflavin itu aman teman-teman. Ini Andraoku. Kenapa siripnya seperti ini? Karena kemarin habis dipotong ya. Nanti aku bahas itu setelah itu. Terus matikan filter ya teman-teman ya. Tuh, itu kan aku ada filter nih. Selama penyembuhan pakai akriflavin sebaiknya filter dimatikan, karena nanti kalau filter nyala biasanya kandungan akriflavin itu sedikit tersaring ya. Jadi nanti airnya jadi cepat bening teman-teman. Jadi nggak hijau lagi. Jadi biarkan akriflavin ini ada di tank tanpa filter sekitar 3-1 minggu lah teman-teman ya. Untuk pemberian setelah itu untuk pemberian pakan ya. Untuk pemberian pakan, aku saranin hindari pakan yang sifatnya dari serangga ya teman-teman ya. Dari serangga, contoh seperti ulat Jerman, ulat Hongkong, jangkrik, atau maggot teman-teman. Karena maggot itu sebenarnya dari larva serangga juga teman-teman. Jadi hindari itu. Selama penyembuhan kasih aja pakan full cacing teman-teman ya. Ini kebetulan karena aku masih masa penyembuhan si siripnya, pertumbuhan sirip. Jadi memang si Andraoku ini full cacing teman-teman. Karena kemarin tuh sempat kena cloud eye itu gara-gara aku kasih makan maggot teman-teman ya. Maggot sama pelet premium maxi. Kalau aku feelingnya sih dia nggak cocok di maggotnya teman-teman. Biasanya cana itu kalau nggak cocok dipakan bisa mengakibatkan kadang cloud eye teman-teman. Itu. Jadi kalau udah kayak gitu ya hindari aja pakan itu, karena masih banyak pakan-pakan alternatif yang lain. Nah itu saranku, hindari si maggot dan pokoknya yang berbau serangga itu dihindari dulu.
kasih pakan cacing, karena cacing ini untuk recovery sangat cepat teman-teman ya, untuk penyembuhan si Cloud Eye ini sembuh kira-kira ya, kira-kira sekitar 10 harian lah teman-teman ya, lebih dari seminggu lah, karena kemarin Cloud Eye nya lumayan parah ya, jadi matanya hampir udah sekitar di bola mata itu udah sekitar 70%-an lah teman-teman ya, tertutup si Cloud Eye nya itu. Cloud Eye itu si mata itu kayak berkabut gitulah teman-teman ya, gitu. Terus ini udah mulai sembuh. Kemarin 2 hari yang lalu masih ada sedikit, tapi ini udah mulai sembuh. Setelah Acryflavin kan diendapkan sekitar 3 sampai 7 hari ya teman-teman. Setelah itu boleh dinyalakan filternya seperti biasa. Ini aku udah mulai nyalakan filternya. Walaupun nanti masih ada Cloud Eye nya sedikit, masih ada sisa-sisanya, semua udah sembuh tinggal 20% atau 30% masih ada sisa, itu nggak apa-apa, filternya dinyalakan nggak apa-apa, karena si air ini yang ada di dalam akuarium udah steril juga, terkena antibiotik dari si Acryflavin ya. Acryflavin sih mereknya kalau yang aku pakai Takari teman-teman, karena dosisnya lebih ringan ya, karena ada beberapa Acryflavin yang dosisnya itu agak keras ya dia ya. Untuk Andrau sih saranku dikasih makan, kalau untuk warna ya teman-teman ya, kita bahas sedikit tentang warna. Jangan difokuskan ke pelet premium blue ya, karena pada basicnya sih dia tuh bakal biru ya teman-teman ya, cuman yang paling susah itu numbuhin warna rimnya teman-teman. Ini warna ekor rimnya udah mulai tumbuh ya tuh. Kenapa belum terlalu nampak rimnya, karena kemarin habis kupotong tuh teman-teman tuh, jelas sekali ya tuh potongannya tuh. Dulu itu yang tersisa cuma bagian depan ya, yang bagian turunan itu bergelombang tuh. Nah ini tuh dulu habis teman-teman, cuma tinggal sekitar 10% lah ukuran siripnya dari situ sampai ke belakang, dan ekornya aku potong habis teman-teman ya, tersisa sekitar 10% atau 20%-an lah kira-kira gitu. Pokoknya sirip ekor sama sirip dorsal itu tersisa sekitar 20%-an. Nah yang bagian depan ini memang gak aku potong karena normal kemarin tuh. Kenapa aku salon, karena kemarin tuh patah teman-teman, kesedot selang pas aku ganti air, karena selangnya kan lumayan besar, dia ikannya kesedot selang, akhirnya patah siripnya. Sirip ekor dan sirip dorsal itu patah, akhirnya aku potong aja teman-teman. Jadi kooperasi, mungkin teman-teman bisa lihat kontenku sebelumnya pas aku nyalon si Andrau nya pakai apa ngebiusnya, itu cek aja di kontenku sebelumnya. Ini umur sekitar kurang lebih setahunan lah ini ya. Memang pertumbuhan Andrau ini sangat lambat ya. Ini badan memang sedikit semok karena yaitu masih dalam proses pertumbuhan dorsal. Untuk pertumbuhan dorsal sih saranku full cacing aja, jangan takut warnanya jadi pudar ya, karena untuk ngebalikin warna ke birunya tuh gampang teman-teman. Kalau untuk Andrau ya, bikin biru itu sangat gampang. Yang paling susah itu bikin rimnya. Untuk penyembuhan kita fokus aja sampai dorsalnya benar-benar maksimal. Gemuk nggak apa-apa, yang penting maksimal. Udah galak nih. Untuk Andrau yang masih muda biasanya nggak akan segesit ini ya, sacet-sacet kayak ini tuh, ngejar tangan nih. Tuh teman-teman bisa lihat dia benar-benar ngejar tangan. Tuh, marah tuh. Tapi belum mangap-mangap ini, masih baru kaget-kagetan aja, belum mau melawan dia. Aku lagi ngejar dia gigit kaca sih. Ini sacet-sacetnya udah dapet dia, cuma belum gigit kaca. Memang butuh proses ya teman-teman ya. Ini cocok lah, udah usia setahun ini paling stabil, dilatih flaring gini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang Andraunya masih muda, masih baru 5 bulan 6 bulan, sabar aja, nanti semakin dia dewasa mentalnya akan stabil sendiri kok. Jadi nggak perlu terlalu dipaksa Andraunya harus flaring gitu teman-teman ya, karena nanti di usia 6 bulan ke atas itu pasti dia bakal flaring sendiri, mentalnya bakal naik sendiri. Ini nggak pernah aku latih sebenarnya, dulu aku kasih makan aja, paling interaksi ya
sedikit jarang sekali lah pokoknya, tapi semakin dia dewasa, semakin dia nyaman di tanknya, semakin teritori di tanknya, dia jadi galak sendiri. Ini ngejar tangan sendiri, aku nggak pernah latih sebelumnya. Kalau ada yang beberapa apa ya, kiper dilatih pakai pakan gitu kan untuk ngejar tangan, di flaring kan, aku nggak pernah ngelatih. Nah ini karena sudah mulai flaring, untuk menjaga mentalnya semakin biar naik ya, biasanya interaksinya seperti ini. Kalau nggak, kaca besar ku taruh di depan, jadi ku biarkan aja dia flaring sekitar 15 menit, habis itu kita ambil lagi. Mungkin itu aja sih teman-teman konten hari ini, tipsnya buat cara nyembuhin cloud eye. Terus jamur, kalau tentang perjamuran ya, terkena jamur, white spot atau jamur kapas, aku sangat sarankan yang paling ampuh tuh pakai ketapang sih teman-teman ya, daripada pakai acrylflavin. Karena apa ya, selama ini aku terkena jamur pakai acrylflavin itu kadang cocok-cocokan juga pada ikan ya. Jadi banyak kan sih kalau punya aku nggak sembuh teman-teman pakai acrylflavin ya. Apalagi jamur kapas itu. Paling aman sih pakai ketapang tanpa efek samping. Kasih aja ketapang, pakat aja, sedang-sedang lah pokoknya lah. Nah, kita biarkan aja tanpa filter, itu bakal rontok sendiri untuk si jamur. Karena jamur itu di pH sangat rendah, ketapang itu pH kan rendah teman-teman, menurunkan pH. Jadi pH rendah dan pekat seperti itu, pertumbuhan jamur itu akan terhambat, bahkan mati teman-teman. Jamur itu biasanya di pH tinggi, dia bisa bertumbuh kembang itu pH tinggi, terus kondisi air itu dingin. Nah biasanya di musim-musim penghujan gini banyak sih cana-cana yang terkena jamur. Ini kemarin aurantiku nih, nggak tahu ya, di kepalanya tuh ada putih-putih tuh kemarin tuh. Ini udah mulai rontok nih. Aku feelingnya sih kena jamur kapas kemarin nih di bagian kepalanya tuh. Ini udah mulai hilang nih. Cuma aku ketapangin aja, ketapang tipis teman-teman, rontok sendiri. 1 hari aja udah rontok tuh. Oke, mungkin itu aja, kontennya udah terlalu panjang. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari solusi cananya terkena cloud eye. Jadi nggak cuma andrau, jadi kebanyakan cana bisa lakukan pakai acrylflavin ya kalau cuma cloud eye ya, atau boleh diketapang juga boleh teman. Kalau aku saranin cloud eye pakai acrylflavin aja ya, karena lebih cepat sembuhnya ya, karena aku udah mencoba sendiri. Oke, mungkin itu aja, bye bye.